Ya puji Tuhan, shalom. Shalomnya ini kurang kencang, Jemaat Gilgal, shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, bersemangat hari ini. Ya, bentuk sukacita yang paling sederhana ialah senyum. Coba Bapak Ibu Saudara senyum dulu kiri kananmu. Karena saya tahu pasti Bapak Ibu Saudara datang di tempat ini dengan membawa pergumulan. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara melihat saudara kiri kananmu dengan senyum, pasti masalah dan pergumulanmu pasti itu akan dilupakan. Amin. Amin. Iya, sebelum kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau menibakan kami di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami sangat bersyukur Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan cuaca tidak bersahabat dengan kami, tetapi kami tahu pertolongan dan perlindungan-Mu Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, dengan apa kami membalas setiap anugerah-Mu Tuhan. Selain hari ini kami ada di rumah-Mu, kami persembahkan hidup kami. Kami melupakan setiap persoalan yang kami sementara alami Tuhan. Tujuan kami mau memuji dan menikmati akan Tuhan. Bahkan sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan dan cinta Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan, bangkit berdiri umat Tuhan, bersemangat pagi ini, amin. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya, katakan, kita buat hidup sebentar, kalahkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya. Sekali lagi katakan, mari bangkit, bangkit, serukan nama Yesus,
yang merasa umat lebih dari pemenang. Haleluya, yang merasa umat lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah dari jaya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah dari Tuhan, kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, kita lebih dari. Tunjuk saudara kiri kananmu, katakan, kamu lebih dari pemenang. Yang percaya lebih dari pemenang, lambaikan tanganmu. Cek. Ya, silakan duduk semuanya. Luar biasa bagaimana Tuhan memberikan kemenangan buat setiap kita. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Yesus Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu semuanya yang hadir beribadah pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini. Dan kami mengucapkan juga selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kami. Kami ucapkan selamat datang dalam GBI Gilgal, dan Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini, tapi menjadi satu keluarga bagi kami. Karena baru hadir, nanti ada pelayan-pelayan Tuhan yang bisa ditemui yang ada di depan dan menanyakan visi misi gereja kita seperti apa, karena orang bilang nggak kenal maka tak sayang. Jadi biar kita menjadi keluarga yang lebih hangat, boleh bertemu dengan kami untuk menanyakan apa yang menjadi visi dan misi dari gereja kita. Saya akan membacakan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Pengumuman yang pertama adalah ibadah minggu kita pada tanggal 9 April itu adalah ibadah Paskah. Jadi kita akan tetap ibadah pertama dan ibadah kedua. Ibadah pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah 2 pada pukul 11 siang. Ibadah ini juga disertai dengan ibadah anak di lantai 2, dan bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak di usia Sunday School boleh dibawa ke lantai atas karena ada kakak-kakak yang akan juga menemani mereka, mengajarkan kebenaran firman Tuhan juga kepada mereka di usia mereka masih dini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum bisa bergabung dalam ibadah secara onsite, bisa mengikutinya secara online pada pukul 5 sore di YouTube GBI Gilgal Manado. Jadi jangan lewatkan untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kami pada tanggal 9 April. Kelas Growth 101, materi tentang iman. Murid-murid jangan lupa untuk tetap semangat datang hari Selasa jam 7 malam di lantai 2. Para murid, yuk kita bisa sama-sama belajar tentang iman. Ini adalah pelajaran-pelajaran dasar, dan berharap bahwa kemarin yang ikut di New Life bisa sama-sama ikut di dalam Grow 101. Ibadah GNG pada hari Rabu pada pukul 6 sore di tempat ini, dan ibadah Pro-M pada pukul 7 di lantai 2. Sekali lagi, ibadah GNG di tempat ini pada pukul 6 sore dan ibadah Pro-M pada pukul 7 malam di lantai 2. Kami mengundang buat teman-teman yang masih SMP, SMA, kuliah untuk bisa datang di tempat ini pada pukul 6, dan mereka yang sudah bekerja tapi belum menikah itu bisa bergabung dalam Pro-M di lantai 2. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang ada tertera. Itu ada Mas Danang dan juga ada saudara Larry. Family Cell. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam Family Cell, tidak jemu-jemunya kami mengundang untuk
bergabung dalam Family Cell, karena gereja kita adalah gereja sel, dan ada nomor tertera di layar bagi Bapak Ibu yang rindu untuk tergabung dalam Family Cell, bisa menghubungi nomor yang ada dan akan ditempatkan di mana yang pas buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Karena minggu depan adalah Paskah, maka hari Jumatnya adalah Jumat Agung. Kita ada ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 7 April 2023. Ibadah pertama pada pukul 9 dan ibadah kedua pada pukul 11. Masih juga disertai dengan ibadah anak. Jadi Bapak Ibu bisa sama-sama kita merayakan hari Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus bersama-sama di tempat ini. Di kiri dan kanan Bapak Ibu ada kantong-kantong atau amplop-amplop persembahan. Itu bisa diisi dan ada kotak-kotak yang sudah kami siapkan. Itu untuk mengembalikan persembahan yang ada. Dan kalau Bapak Ibu ada yang mau membalikan perpuluhan, ada amplop secara khusus di depan. Nanti bisa diambil di sana dan juga bisa dimasukkan di dalam kotak-kotak yang sudah kami sediakan. Dan kalau Bapak Ibu melihat beberapa minggu ini, kami dari Kids ada jualan untuk Paskah kami. Dan minggu ini adalah minggu terakhir kami jualan. Minta supportnya untuk terus mendukung acara kami. Pada tanggal 15 April nanti ada lomba menggambar. Lomba menggambar ini anak-anak ada 2 kategori. Ada yang mewarnai dan juga menggambar. Untuk mereka yang mengikuti lomba diharapkan membawa alat gambar sendiri. Kalau mereka mau pakai krayon, bawa krayon sendiri, pensil warna, bawa pensil warna sendiri, dan juga meja untuk mewarnai. Biasanya mereka pakai meja lipat. Tapi kalau nggak punya gimana? Boleh, kami siapkan nanti ada alas-alas di sini. Nanti mereka bisa sambil bisa mewarnai di lantai karena lantainya juga akan bersih, gitu ya. Tidak menjadi halangan kalau tidak memiliki meja yang ada. Pendaftaran dibuka nanti ada di depan, ada teman-teman dari Kids juga yang akan menerima pendaftaran yang ada. Dan dirangkaikan dengan KKR, jadi jam 12 kita lomba mewarnai, jam 1 mulai registrasinya jam 12. Kemudian KKR anak dimulai 2:30 di ruangan ini. Kami mengundang, kalau KKR ini free, nggak ada pendaftarannya. Kami mengundang Bapak Ibu yang punya anak-anak atau ponakan, saudara, tetangga. Yuk sama-sama kita ajak merayakan KKR Paskah di tempat ini. Semangat? Terima kasih, demikian pengumuman sepanjang minggu berjalan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu mempesona kami Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu.
sungguh besar. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Amin Tuhan, anugerah-Mu mempesona kami. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Yes, Tuhan, yes. anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Lebih dalam lagi, angkat kedua tanganmu. Ku mau selalu. Bersyukur kepada Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. di mana Yes, angkat tanganmu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau membuatku berharga. Lebih dalam lagi, katakan. Selalu dan selalu. Yes.
Bapak Ibu Saudara, sembah Dia dengan syukurmu. Karena tidak ada yang dapat saya dan saudara balas di hadapan Tuhan. Hanya dengan ucapan syukur ada mujizat. Hanya dengan ucapan syukur terjadi pemulihan. Apa adanya dirimu, sembah Dia. Biar benar-benar pujian ini lahir dari hatimu. Ku selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Yes, Lord. Anugerah mempesonaku. Yes, God. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku Lebih lagi sampai kau mengalami Tuhan. Bersyukur kepada Angkat kedua tangan. Tuhan. Yes, yes. Anugerah-Mu Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan hari ini. Yes. selalu dan selalu kau angkat hatiku. Wow. Yes. Terima umat Tuhan. Angkat tanganmu, come on. Ku mau selalu Bersyukur kepadamu. yes. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Lebih dalam lagi. Angkat kedua tanganmu. Come on. Selalu bersyukur kepadamu. Anugerah-Mu mempesonaku. Yes, God. Selalu Dia hadir pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kau membuatku berharga di matamu. Angkat suaramu, come on. Ku mau selalu
membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang selalu mempesona di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu, kasih-Mu. Dan saat ini kami mendengar kebenaran firman-Mu yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap kami bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biar kami percaya apa yang disampaikan menjadi berkat bagi setiap jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Thank you teman-teman di Praise and Worship bisa mengambil tempat. Silahkan duduk Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Bapak Ibu kebaktian 2? Luar biasa ya. Tadi saya singgung di kebaktian 1 begitu lagu ini dirilis. Kita dengarkan sama-sama dengan para staf yang ada di tempat ini. Dan begitu luar biasanya anugerah Tuhan bagi kita semua dan bahkan saya sendiri rasakan tidak ada alasan untuk kita nggak bersyukur Bapak Ibu ya. Waktu saya cerita sedikit, waktu saya kemarin pulang ke Jawa karena orang tua meninggal dan naik pesawat. Selalu kalau saya naik pesawat itu terbesit dalam pikiran saya, Tuhan ini pengalaman pribadi, bukan mau menakut-nakutin Bapak Ibu yang naik pesawat, bukan. Tapi selalu terbesit dalam pikiran Tuhan, kalau ini pesawat jatuh gimana Tuhan gitu. Terus tiba-tiba kalau pesawat ini menghilang seperti yang di TV-TV Tuhan, terus muncul nanti 30 tahun lagi gimana Tuhan. Muncul kadang pikiran jahat begitu, sekalipun di dalam hati doa Tuhan berdoa. Jangan sampai dan ketika sampai di tempat tujuan, langsung ucap syukur sama Tuhan, Tuhan luar biasa dahsyat pertolongan Tuhan. Amin. Ya, itu kesaksian saya bagaimana anugerah Tuhan selalu mempesona dalam kehidupan saya. Dan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang masih tentang tema besar kita, Strong Church, bagaimana visi gereja kita adalah menjadikan Bapak Ibu menjadi jemaat yang kuat, yang alam maut tidak dapat menguasainya. Subtema saya adalah Empower Church, katakan sebelah kanan kirinya Empower Church. Ya, kurang kuat, agak sedikit senggol. Empower Church, artinya apa? Ya, supaya nggak ngantuk ya. Empower Church artinya apa? Empower artinya adalah kita itu diberdayakan. Kita itu dimaksimalkan. Kalau bahasa kerennya adalah dikeluarkan potensinya sebagai jemaat. Dikeluarkan potensinya supaya Bapak Ibu menjadi jemaat yang luar biasa. Jemaat yang kuat. Kita sepakati bersama bahwa gereja adalah saya dan saudara Bapak Ibu semua. Gereja adalah kumpulan orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Tetapi Bapak Ibu adalah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya Allah sendiri. Amin. Supaya Bapak Ibu semuanya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Bahkan nasib kota, nasib bangsa itu ada di dalam diri kita. Dalam gereja, makanya ada gereja, ada keluarga yang rusak, bangsa yang rusak, nggak dipulihkan, tergantung dari orangnya, tergantung dari gereja tersebut. Makanya kalau kita mau keluarga kita kuat, jadilah kita gereja-gereja yang kuat. Amin. Karena gereja bermula dari keluarga. Amin. Maka tema saya hari ini adalah Empower Church, gereja yang diberdayakan, bukan yang diperdaya, bukan ya, beda. Kalau diperdaya itu konotasinya negatif. Kita manfaatkan gereja untuk bisa jadi pelayan sekalipun capek apa. Nah, itu diperdaya, ya. Tapi kalau diberdayakan adalah dikeluarkan potensinya, dikeluarkan supaya lebih maksimal lagi. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam terjemahan yang lain, bahasa Indonesia masa kini, sebab itu ketahuilah engkau adalah Petrus, batu yang kuat dan di atas batu inilah aku akan mendirikan gerejaku atau jemaatku. Sehingga
yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Jadi jangan main-main Bapak Ibu. Kita semua ini gereja Tuhan, kita mau di-empower menjadi gereja yang kuat. Tapi masalahnya apakah kita mau nggak di-empower? Petrus lagi di-empower sama Tuhan Yesus. Kita tahu Petrus bahwa dia menyangkal Yesus. Dan Yesus pun tahu kalau dia akan disangkal oleh Petrus. Tapi kenapa Yesus mau mendirikan jemaatnya di atas Petrus? Artinya dia harus menjadi murid yang luar biasa. Sekalipun di kehidupannya dia menyangkal Yesus. Ya, sekalipun dia pernah menyangkal Yesus. Tapi percaya bahwa Yesus ini sedang mengempower dia. Ya, dia tahu kalau dia mau disangkal oleh Petrus. Tapi kenapa dia masih mau pakai Petrus? Artinya apa? Dia mau di-empower. Dalam Matius katakan dia mau di-empower. Katakan sama-sama kita mau di-empower. Kita enggak lagi mau jemaat yang biasa-biasa. Kita mau jadi jemaat yang mau terus di-empower. Amin. Kita tahu Petrus itu siapa sih gitu ya. Ketika Yesus mau disalib kemana dia? Bahkan 3 kali. Pertanyaannya berapa kali ayam berkokok dan berapa kali Petrus menyangkal? Kebanyakan yang keputar ya. Berkokoknya 3 kali, menyangkalnya 2 kali. Nah ini menyangkalnya 3 kali, 2 kali berkokok, menyangkali 3 kali. Menyangkal 3 kali. Ya, Petrus di-empower oleh Yesus supaya dia menjadi Petrus yang kuat. Sama halnya kayak kita. Kita berada di tempat ini menjadi gereja enggak kebetulan. Kenapa Tuhan bawa kita ada di tempat ini? Berarti kita sedang mau di-empower. Bapak Ibu menjadi jemaat di mana visi kita adalah gereja kita akan menjadi gereja yang kuat. Yang alam maut enggak akan menguasainya. Jangan heran kalau akhir-akhir ini kita lagi ngalami ujian, ngalamin pencobaan dalam kehidupan kita, pergumulan berat. Jangan takut. Karena kita sudah menghidupi visi dalam gereja ini. Amin. Bahwa kita menjadi gereja yang kuat sekalipun keadaan masalah menghimpit kita. Tapi terkadang kita menjadi gereja yang gak mau di-empower. Banyak penghalang dalam kehidupan kita yang kita gak bisa lepaskan. Penghalang-penghalang itulah yang gak bisa membuat kita menjadi gereja yang maju, gereja yang kuat. Yang pertama apa? Tidak mau, poin yang pertama. Penghalangnya adalah tidak mau. Ketika lagi gereja nih bicara saya pelayanan, lagi diminta ayo mulai latih yuk melayani. Ya. Udah jadi jemaat, udah jadi gereja yang cukup lama loh. Tapi kayaknya kamu gak mau melayani, yuklah melayani. Ya misalnya belum bisa berdoa, yuk mulai berdoa yuk. Belum bisa asar yuk, latih jadi penerima tamu di gereja misalnya. Kalau bicara pelayanan di gereja. Itu sedang di-empower. Tapi masalahnya penghalangnya kitanya gak mau. Udahlah gak usah, yang lain aja. Sana yang muda-muda, saya udah senior mohon maaf. Jadi Bapak Ibu yang senior jangan tersinggung dan anak muda juga jangan tersinggung. Nanti saya akan bahas satu-satu. Bagaimana kita jadi senior kadang udah yang muda aja misalnya. Karena mereka masih muda, kita udah senior, so lewat DP masa melayani, udah gak apa-apa. Gitu. Padahal kita butuh orang senior, orang tua. Dalam berhikmatnya luar biasa. Sehingga anak muda perlu didampingi orang tua. Demikian juga anak muda, biasanya anak muda, udah Kak kita masih muda, gak enak, terlalu muda mau melayani, nanti aja kalau so dewasa, so jadi orang tua kayaknya berwibawa gitu melayani. Bingung kan? Jadi pemimpin jadinya bingung. Jadi saatnya kapan kamu mau di-empower? Saatnya kapan kamu mau dilatih untuk mulai melayani? Ya, terkadang penghalangnya itu tidak mau. Apalagi tidak tahu. Enggak tahu. Ada yang di sini enggak tahu dalam melayani Tuhan. Dimanapun, enggak harus di gereja, di pekerjaan, di keluarga. Ada yang bilang enggak tahu. Padahal semuanya kalau bicara di gereja, semuanya udah difasilitasi. Misalnya saya sebut pelayanan di musik misalnya. Apakah ada Bapak Ibu yang mau belajar di musik? Alasannya enggak tahu, saya main gitar tuh enggak tahu gimana cara mempergunakannya. Kita sediakan pelatihnya. Tapi masih gereja jemaat Tuhan bilang enggak tahu. Enggak tahu caranya, enggak tahu. Apalagi enggak bisa. Doh enggak bisa saya Kak, enggak bisa pastor, udah yang lain aja lah. Saya jadi jemaat aja yang pokoknya diam aja di jemaat pokoknya. Udah pokoknya saudari dulu saya itu seperti ini. Enggak usah korek-korek tape kehidupan. Misalnya, karena saya nggak bisa, saya itu sibuk, saya itu super sibuk, banyak proyek, banyak pekerjaan yang saya lakukan, saya nggak bisa tuh melayani, nggak usah yang lain aja.
Ada anak muda yang lagi saya coba empower, ya. Bagaimana kalau kita itu diajak duduk sama pemimpin kita atau gembala sel, yang Bapak Ibu ada di family cell, biasa kalau diajak ketemu, ajak ngopi, nah, itu biasanya waktu pemimpin itu lagi empower. Jadi bersyukurlah pemimpin itu sedang menyediakan waktu, bukan gak ada kerjaan, bisa bagi waktu untuk bisa duduk sama-sama dengan Bapak Ibu semuanya itu lagi nge-empower gitu. Jadi jangan dianggap sepele. Kalau diajak ngopi itu bukan cuma mau hamburkan duit ya, atau ngetraktir doang, enggak. Ada maksud, tujuannya adalah meng-empower. Supaya apa? Yang kita dulunya enggak bisa melayani, jadi bisa melayani. Yang dulunya kita enggak bisa berdoa, enggak bisa melayani jadi aser, pemain musik, WL singer, bahkan sampai di pengkhotbah pun saya di tempat ini, saya merasa bahwa saya dulunya enggak bisa, setelah ada di family cell, saya dimuridkan menjadi bisa. Tapi terlalu banyak alasan kita jadi gereja. Sehingga kita nggak mau di-empower. Terlalu banyak alasan. Sama seperti Gideon, di kisah di Hakim-Hakim, nanti Bapak Ibu bisa baca, Hakim-Hakim 6. Bagaimana Gideon ini mau di-empower oleh Tuhan, tapi dianya terlalu banyak alasan. Terlalu banyak hal yang dia bilang nggak bisa, nyalain Tuhan. Ya, kita tahu ceritanya, dia menjadi bangsa yang jadi bangsa pelarian. Ya, dari bangsa Midian. Dia nyalain Tuhan ketika malaikat Tuhan datang sama dia. Hei Gideon, pahlawan yang gagah berani. Padahal dia lagi sembunyi di goa. Di gunung-gunung, di goa, di benteng-benteng pertahanan dia lagi sembunyi. Tapi malaikat Tuhan datang sama dia lagi di-empower. Hei Gideon, pahlawan yang gagah berani. Harusnya kalau kita semua, yes Tuhan. Tuhan sendiri yang bicara, masa gak yakin? Tapi apa respon dari Gideon? Dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, kalau ini bangsa yang kau kasih, kenapa aku jadi bangsa pelarian? Gak nyambung jawaban Gideon. Nyalain Tuhan. Aku menjadi umat buangan. Kenapa Tuhan? Apalagi alasannya. Tuhan, aku ini kaum terkecil dari kaumku. Dengan apa aku selamatkan bangsa Israel ini? Minder dulu. Padahal Tuhan yang udah bicara sendiri. Dia empower. Yang terakhir apa? Masih minta tanda, gak percaya. Kalau ini memang Tuhan yang bicara, ngomong langsung Tuhan. Minta tanda. Banyak tanda yang Gideon buat ya. Dia buat sama Tuhan. Dia minta sama Tuhan. Sama halnya kita. Ada yang jemaat bilang, kalau nanti enggak Tuhan sendiri yang bicara, waduh sadap. Saya enggak mau melayani. Wah, saya terpanggil melayani kalau Roh Kudus sudah bicara langsung sama saya. Wow, luar biasa. Padahal Tuhan bisa pakai pemimpin kita. Bisa pakai orang lain untuk kita bisa melayani dia. Tapi terkadang penghalang-penghalang itulah yang menjadi hambatan kita. Enggak mau di-empower. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua kebaktian 2. Tadi kebaktian 1 juga cukup tegang, kebaktian 2 lebih tegang. Ya. Jadi jangan ada lagi penghalang, alasan-alasan. Karena gereja yang kuat adalah gereja yang mau diberdayakan. Yang mau di-empower. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya mau kupas ada beberapa golongan gereja atau jemaat yang mungkin Bapak Ibu apakah ada di salah satunya. Kita berharap enggak ada di salah satunya ya. Yang pertama, kenapa gereja ini enggak mau di-empower? Mungkin dia tipe jemaat atau gereja tipe pengambil. Tipe pengambil, mulai tersinggung. Ya, sama-sama belajar ya, saya juga tersinggung ketika saya menyiapkan ini. Apakah selama ini saya menjadi jemaat pelayan Tuhan tipe pengambil. Yang hanya cari untung, hanya cari apa yang bermanfaat buat saya. Itu tipe pengambil. Apa yang bisa menguntungkan buat saya? Kalau saya melayani, apa yang saya dapat? Ketika saya melayani Tuhan, apa yang Tuhan mau berikan sama saya? Itu tipe pengambil. Mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Atau yang kedua, tipe pedagang. Ini mohon maaf tidak menyinggung para pedagang, ini hanya kiasan ya. Sebagai contoh, ilustrasi tipe pedagang. Apa jemaat tipe pedagang adalah tipe yang transaksional. Kalau kamu beri, saya kasih. Ya, kalau kamu beri, saya kasih. Contohnya apa? Kalau misalnya pemimpin lagi empower, apa yang pemimpin bisa kasih? Maka saya akan beri. Apa yang kamu jual, saya akan beli misalnya. Itu tipe jemaat yang pedagang, transaksional isinya. Apa yang kita bisa
beri, kamu beri, saya kasih. Terima kasih gitu ya. Bilangnya. Jadi itu tipe pedagang. Atau yang tipe ketiga, tipe investor. Wah, ini paling seru nih tadi. Tipe investor. Dia ada tipe jemaat sebagai penyumbang dana. Wah, jemaat-jemaat ini adalah mereka yang tipenya penyumbang dana. Ya, jemaat yang kalau gereja itu butuh dana, itu langsung udah pokoknya sini. Kalau tentang dana proposal kasih makan, berikan. Apa yang dibutuhkan gereja, ayo. Cek, ya. Jadi tipe investor begini. Tipe investor adalah tipe jemaat penyumbang dana. Apa yang gereja butuhkan sekarang? Wah, lagi butuh misalnya tadi kebaktian 1 adalah kita kebaktian 1 sempat mati lampu. Dan kita khotbah juga teriak-teriak, genset masih dalam perbaikan misalnya. Ini kalau singgung tentang investor. Apa sih gereja butuhkan? Genset, oke, ayo aku berikan. Misalnya, amin. Ya, tapi yang saya singgung adalah tipe investor dia memiliki tipe yang seperti ini. Kalau dia memberikan jor-joran buat gereja, suatu saat ketika dia ada masalah, dia mulai hitung-hitungan. Aku ini udah investasi di gereja loh, genset kemarin harganya 150 juta. Tapi ketika aku sakit kok gak dilayani. Ketika aku ulang tahun pada gak datang ngucapin ulang tahun. Apa ini? Ada gereja-gereja yang seperti ini. Tapi dia kalau ada butuh apa-apa, wah iya memang dia kasih gitu. Tapi dia ada maksudnya, dia mau dilayani lebih. Ini tipe-tipe investor. Dia menganggap ketika kita menjadi jemaat, kita berinvestasi sama Tuhan. Ya, kita berinvestasi sama gereja. Nah ini tipe-tipe investor. Apakah Bapak Ibu, apakah ada di tingkatan ini, golongan ini? Tipe pengambil, pedagang, investor. Puji Tuhan gak ada di Jemaat Gilgal tempat ini. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Ya, luar biasa. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi gereja yang bisa di-empower, bisa diberdayakan. Yang pertama syaratnya, terkadang kita kesulitan buat Bapak Ibu bisa di-empower. Karena apa? Gak pernah mau tertanam. Poin yang pertama, gak mau tertanam dan berakar. Sehingga kita sulit gereja ini pemimpin untuk meng-empower Bapak Ibu semuanya. Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya apa? Kita perlu tertanam dan berakar. Kalau ibarat tanaman saya contohkan, belum sampai berakar, so pindah di sini. Bapak Ibu baru berjemaat sebentar, so pindah lagi karena ada masalah, ada konflik. Belum sampai tertanam, berakar, so pindah lagi karena konflik. Mau cari pemimpin yang seperti ini sesuai pilihan kita. Menjadi gereja yang bisa memuaskan, ya, dapat pelayanan yang maksimal. Wah di Gilgal gak maksimal, pindah lagi di gereja 1. Setelah itu pindah lagi. Belum tahu gereja Gilgal sepenuhnya, kita udah pindah lagi misalnya. Artinya apa? Kita nggak mau tertanam, bahkan berakar. Amin Bapak Ibu. Ya ini bukan menyinggung, tapi ini adalah apa yang menjadi saya alami. Kita perlu berakar di dalam Kristus. Kalau kita udah nggak melihat lagi kebenaran di gereja ini, baru silahkan. Pastor Stephen selalu sampaikan, kalau sudah nggak ada Tuhan di gereja ini, boleh silahkan Bapak Ibu bisa pindah. Tapi cobalah baru kenal gereja kita, baru tahu, ayo kami berharap Bapak Ibu tetap tertanam dan terus berakar. Tertanam artinya apa? Berada di dalam gereja lokal, di dalam family cell. Makanya kenapa kami terus menganjurkan Bapak Ibu, yuk terus gabung di dalam family cell. Kita semakin gereja kita semakin besar, kita nggak akan bisa layani maksimal kalau Bapak Ibu nggak bisa masuk di dalam kelompok kecilnya, di dalam family cell-nya. Karena di sanalah Bapak Ibu bisa dimuridkan, bisa diajari, bisa digembalakan dengan baik. Saya ada di tempat ini lahir juga dari family cell. Saya kalau nggak mau belajar, nggak mau dibentuk, nggak mau tertanam dalam family cell, saya nggak akan ada di tempat ini. Bagaimana Pastor Stephen selalu kamu terus belajar. Ayo khotbah biar salah-salah khotbah, belajar. Kemarin baru-baru juga Pastor Stephen suruh sekolah lagi,
Pastor Stephen ini tambah-tambah urusan Jo. Kehidupan kita itu Tuhan, keluarga, pelayanan, masih lagi tambah sekolah. So boleh Jo, tambah-tambah urusan gitu dalam hati. Tapi karena saya mau belajar, karena saya mau dibentuk, karena saya tahu itu saya lagi di-empower, dikeluarkan potensi saya mau belajar. Kuliah online, padahal so pulang secapek ngantuk, harus kuliah lagi. Ikut seminar-seminar. Tapi saya tahu bahwa saya sedang di-empower. Karena saya mau tertanam dan semakin berakar. Amin. Sebab apa? Sebab kalau kita nggak mau di-empower, kita akan gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran dunia. Rupa-rupa pengajaran. Amin. Coba Efesus 4 ayat 11-15 kita baca. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar di gereja kita lengkap. Ada 5 jawatannya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa Bapak Ibu di sini orang-orang kudus? Amin. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Untuk memperlengkapi Bapak Ibu Saudara bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kitalah tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Kalau kita dulu anak-anak is okay ya, belum tahu ya masih gampang diombang-ambingkan. Tapi gereja kita dari masa kecil aja di kids, Sunday school, gembala anak Kak Jeki udah ngajarin fondasi yang benar tentang ajaran Kristus, tentang kebenaran, supaya nggak diombang-ambingkan. Masa kita yang dewasa, yang udah senior masih gampang diombang-ambingkan. Ya, berarti kita belum kuat. Kita benar-benar belum berakar, belum tertanam. Waktu saya pulang, setiap kali saya pulang, saya tuh ketemu dengan ada satu saudara kandung saya yang suka berdebat tentang agama. Ya, bahkan saudara yang lain pun merasakan bahwa saudara saya ini udah mulai mengikut ajaran yang lain ya di agamanya. Sehingga dia menjadi radikal yang salah dan suka menentang ajaran orang lain, bahkan sampai saudara pun dia bisa ajak debat gitu ya. Dan waktu dengan saya pulang, dia protes, dia tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita ngobrol dari malam itu sampai jam 4 subuh tentang itu. Jadi intinya adalah saya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia nggak mau. Oh dia nggak mau dan saya akhiri dengan begini. Saya udah capek dan ini gak akan ada ujungnya karena gak bisa diperdebatkan. Ini iman yang saya percayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Kakak silahkan, saya bilang. Kalau gak mengakui gak apa-apa. Tapi saya tutup bahwa Yesus adalah Tuhan. Udah saya mau tidur. Itu aja simpel dan saya pikir buat apa diperdebatkan terus. Karena saya udah punya iman ini dan saya gak mau diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Makanya Bapak Ibu bahkan anak muda, coba lihat di Instagram, di Reels, di TikTok. Wah kayaknya bagus nih quotes-quotesnya. Wah langsung dibagikan. Kita nggak tahu bahwa pengajarannya ini melenceng. Kemarin Pastor Simon juga sempat singgung tentang ada video yang menyampaikan bahwa ini perpuluhan nggak perlu. Contohnya seperti itu. Itu kalau kita nggak telaah benar-benar, itu kita bisa tersesat. Kita bisa diombang-ambingkan. Kita udah nggak lagi anak-anak yang butuh susu terus. Ya, kita menjadi gereja yang dewasa, tingkat kedewasaan penuh. Artinya apa? Kita udah nggak lagi anak-anak yang gampang dibujuk rayu dengan angin-angin pengajaran di luar sana. Amin. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini menjadi jemaat yang tertanam dan terus berakar. Amin. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, jadilah jemaat yang berkontribusi, bukan jemaat konsumen. Artinya apa? Jadilah jemaat yang aktif, menjadi jemaat yang terus terlibat, bukan menjadi jemaat penikmat. Ada yang dari pertama saya masuk sampai sekarang dia nggak mau terlibat, nggak mau berkontribusi, apapun modelnya, pokoknya dia duduk diam aja, duduk diam, datang duduk diam, doa, duit, gitu aja,
Bertahun-tahun begitu terus. Nggak heran dia jadi jemaat yang nggak bertumbuh. Jemaatnya jadi jemaat yang nggak kuat. Karena apa? Dia nggak mau berkontribusi. Dia hanya menjadi tipe yang tadi. Apa yang saya bisa ambil dari gereja ini? Apa yang bisa ambil dari Tuhan ya? Tapi dia nggak mau berkontribusi. Apa yang kita bisa berikan buat gereja? Apa yang kita bisa berikan buat Tuhan? Kita adalah kontributor rohani, bukan konsumen rohani. Makanya saya selalu ajarkan di dalam family cell, ayolah terlibat, ayolah melayani. Misalnya kalau bicara dalam gereja, ayolah belajar. Karena kalau enggak kita akan jadi jemaat yang pasif, itu membosankan banget. Dengar duduk, dengar khotbah, menjadi komentator misalnya. Atau menjadi kritikus di dalam rohani misalnya. Wah khotbahnya jelek, ya Mas Danang lagi, pastor lagi, ya WL-nya enggak kurang ngangkat. Itu jadi jemaat-jemaat yang sebagai kritikus rohani. Mohon maaf Bapak Ibu ya agak keras karena ini pengajaran di tempat ini bahwa kita diajak, di-empower menjadi gereja yang terus berkontribusi. Bukan sebagai gereja penikmat. Amin. Masih aman Bapak Ibu? Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Saya mau pulang dengan aman, dengan tatapan yang penuh kasih ya. Apalagi? Jadilah gereja yang terus mau memberikan apa yang gereja ini sedang butuhkan ya. Saya sampaikan di family cell, Kak gimana sih caranya untuk kita itu bisa terus aktif di dalam gereja, bisa berkontribusi. Pastor Stephen minggu lalu sampaikan juga bagaimana ada spiritual journey yang harus diikuti. Ya ikutlah. Kalau enggak ngikutin ya kamu akan tertinggal. Karena ini syaratnya, ikut kelas dulu. Ada jemaat baru harus ikut new life dulu sebelum melayani. Harus ikut kelas grow, kelas melayani, ministry kelas. Ada journey-nya. Kalau kita mau berkontribusi terlibat, salah satunya harus taat ikut ini. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita baca dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Dan disambung di ayat yang keempat. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ayat keempat, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Artinya apa? Yang ketiga, poin ketiga, jadilah gereja yang mau di-empower. Setelah di-empower menjadilah gereja yang mau menyebar. Tersebarlah dimanapun Bapak Ibu Tuhan taruh memberitakan Injil. Memberitakan kebenaran. Banyak kita yang menjadi gereja yang hanya fokus dengan dirinya sendiri. Sehingga fokusnya hanya konflik terus dengan orang-orang, itu aja konfliknya. Hal kecil sepele jadi hal yang besar. Karena apa? Kita fokusnya akan diri kita. Enggak lagi menjadi gereja yang tersebar, menyebar. Jadilah berkat di keluarga. Jadilah berkat di pekerjaan, di kantor, di kuliah, di kampus. Selama ini kita menjadi gereja yang hanya fokus dengan diri kita sendiri. Enggak mau jadi gereja yang mau menginjil, memberitakan kebenaran Tuhan. Amin. Dalam Matius 28 ayat 19-20 dan saya undang teman-teman PW bisa naik. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka, artinya muridkan mereka, empowerlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada orang-orang yang takut, mungkin gimana caranya memberitakan Injil. Sama seperti yang tadi saya lakukan di dalam tengah-tengah keluarga. Saya mau tetap jadi berkat. Caranya apa? Doa sama Tuhan, berikan Tuhan aku kemampuan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terkadang kita itu nggak mau jadi berkat karena tadi ada penghalang-penghalang tadi yang kita belum bereskan. Terlalu banyak hal fokus kita. Ada banyak hal kendala yang kita rasa kayaknya ini berat kalau kita mau menginjil Tuhan. Ada yang penginjilannya mungkin keluar daerah silakan kalau ada panggilan seperti itu. Tapi kalau kita lagi taruh di gereja, di mana Tuhan taruh kita, di keluarga, di gereja, di dalam pelayanan, pekerjaan, jadilah berkat. Ceritakan Injil, ceritakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saya undang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Saya simpulkan supaya Bapak Ibu mau di-empower. Syarat utamanya adalah tertanamlah Bapak Ibu.
menjadi gereja yang tertanam dan terus berakar. Jangan pindah-pindah. Kita tahu kalau kita sering pindah-pindah, kita akan jadi gereja yang gak kuat. Gampang tercabut, belum sampai berakar, kita udah pindah, gampang tercabut. Jadilah jemaat yang mau terus berkontribusi. Jangan mau jadi jemaat yang pasif. Jangan gereja yang pasif. Hanya mau terima-terima terus. Tapi kita gak mau bagikan buat orang lain. Kita gak mau jadi berkat bagi orang lain. Menyebarlah Bapak Ibu jadi berkat. Ceritakan Yesus dimanapun Bapak Ibu berada. Karena kita percaya kalau Yesus beserta kita. Kalau Yesus yang empower kita. Maka kita gak akan takut lagi. Amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Katakan Bapak Ibu semua. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi, angkat hatimu suara. Amin. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sama berdoa bagi Bapak Ibu jemaat di tempat ini. Kami minta Tuhan empower kami Yesus, untuk kami bisa menjadi jemaat yang kuat. Kami mau menghidupi value, visi yang ada di tempat ini. Kami mau gereja menjadi gereja yang berakar, gereja yang tertanam di tempat ini Tuhan. Kalau Tuhan taruh kami di tempat ini bukan kebetulan, tapi ada maksud Tuhan untuk kami bisa menjadi gereja yang terus tertanam, bahkan berakar. Dan kami mau menjadi gereja yang berkontribusi bagi orang lain, bagi gereja, bagi keluarga kami. Dan kami mau tetap mau jadi gereja yang menjadi berkat. Dimanapun kami berada, ada nama Yesus yang dimuliakan. Ada Injil yang bisa dibaca bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan buat jemaat di tempat ini. Supaya menjadi jemaat-jemaat yang luar biasa, jemaat yang aktif. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Engkau yang berkuasa, sanggup
Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya, Engkaulah Tuhan. Kuasa-Mu sanggup Tuhan, jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus. Angkat kedua tanganmu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur dalam hati dan pikiran kita, dalam kehidupan kita, sebenarnya seberapa banyak sih kita mengingat kebaikan Tuhan? Seberapa jauh, seberapa dalam kita mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib? Kalau kita sungguh-sungguh mengingat dengan benar, sadar bahwa kita ada hari ini hanya karena kasih Tuhan. Karena sebuah pengorbanan yang luar biasa. Yesus mau mati di kayu salib. Seharusnya kita tidak menyia-nyiakan penderitaan Tuhan. Saat Bapak Ibu Saudara di tempat ini masuk, siap untuk duduk sidang dengan Tuhan. Apa yang sebenarnya dalam pikiran kita? Apakah ini hanya sebuah rutinitas? Apakah ini hanya sebuah kegiatan agama, program? Atau memang benar-benar kita ada di tempat ini mau mengingat akan kasih Tuhan? Kalau kita benar-benar mau mengingat kasih Tuhan, ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara. Secara pribadi dengan Tuhan. Katakan dalam hatimu, terima kasih Tuhan buat kebaikan. Bilang terima kasih akan kasih setiamu Tuhan. Sadar kami ada di tempat ini hanya karena pengorbanan Tuhan. Secara pribadi dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mungkin sepanjang minggu ini kita terlalu sibuk dengan pekerjaan usaha kita. Lupa bersyukur. Terlalu sibuk dengan pelayanan. Atau terlalu sibuk dengan masalah yang harus kita hadapi, kita tanggung. Lupa bersyukur. Sebelum kita duduk sidangan dengan Tuhan, ambil waktu sejenak dengan Tuhan. Nikmati kasih Tuhan. Dia mengasihi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Dan sebelum kita masuk sehidangan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin ada sesuatu yang gak beres, yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja, mari kita berdamai dengan Tuhan. Agar kita layak untuk duduk sehidangan dengan Dia. Roti dan anggur yang kita terima menjadi berkat, bukan menjadi kutuk.
bereskan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada salah paham dengan pasangan kita, dengan suami, dengan istri. Dari tempat Bapak Ibu Saudara, dari hati Bapak Ibu Saudara mulai saling mengampuni, mengakui kesalahan, memberi pengampunan. Agar kita benar-benar layak bersama-sama dengan Tuhan. Dengan teman pekerjaan kita, sepelayanan, saling mengampuni satu sama lain. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau, yang selalu setia menerima kami apa adanya. Dan kami percaya saat ini kami layak untuk sehidangan dengan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk roti dan anggur yang sudah disiapkan, yang adalah tubuh dan darah Kristus. Kuduskan dan layakan. Biar roti dan makanan ini menjadi berkat Tuhan, disempurnakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan roti yang ada di tangan kita. Sambil tetap di hadirat Tuhan, kita mengangkat roti yang tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bukankah kita sama-sama mengimani bahwa roti yang di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebelum kita makan roti yang adalah lambang tubuh Kristus, kembali mengingat kebaikan Tuhan. Tubuhnya tercabik-cabik Bapak Ibu Saudara, disalibkan, menderita. Hanya karena agar saya dan saudara tidak binasa tetapi mengalami hidup yang kekal. Dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang adalah lambang tubuh Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Kita mengangkat anggur yang adalah lambang darah Kristus di hadapan kita, tinggi-tinggi di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan bukankah kita juga mengimani bahwa anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darahnya dicurahkan sampai tetes penghabisan, gak ada sisa lagi Bapak Ibu Saudara. Sebuah pengorbanan yang begitu luar biasa sebagai bentuk kasihnya dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara, mari kita minum yang anggur yang adalah lambang darah Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Mari sama-sama kita menyembah Dia Bapak Ibu Saudara. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia, tinggikan nama Dia Bapak Ibu Saudara. Oh, terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat kasih setiamu. Haleluya, Engkau sungguh baik, Allah yang setia, yang mau berkorban bagi kami. Yes. Oh Jesus, Kau yang layak kami sembah, tiada Allah lain selain Engkau.
Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kau yang sudah rela menderita mati di kayu salib menebus dosa-dosa kami. Agar tidak ada satupun bagi kami yang binasa, melainkan menikmati hidup yang kekal. Dan kami percaya Tuhan lewat perjamuan kudus, kasih kebenaran dan kuasa Kristus dinyatakan di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar, yang dalam proses dan pergumulan Tuhan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kreativitas, kemampuan Tuhan. Sehingga kami bisa tampil lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bahkan kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah Kau bagikan bagi kami. Lewat hamba-Mu Bapak Danang. Pakai terus hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan. Menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil dimanapun dia berada Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya semuanya dilawat Tuhan, semua diberkati Tuhan. Dan kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.